Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara penggunaan yang basicnya itu dari di chart yang baru, di chart scatter, jadi grafik penyebaran gitu ya. Nah ini untuk properti-propertinya hampir sama yang ada di chart time. Yang bedanya itu di bagian data. Di sini di chat group, sorry di chat datanya. Di sini ada eh, beberapa properti yang beda lebih banyak juga di sini. Terus ada tambahan lagi properti yang globalnya di sini terkait di chart type ini, sorry di chart scatter ini terkait trackingnya, tracking type nanti ada bentuknya track itu kayak gimana. Nah, basicnya itu kayak gini, ya teman-teman bikin di chat scatter, kemudian ada grup data, kita bikin dua grup di sini yang warna hijau tua dan hijau keabu-abuan. Kemudian untuk data-data per grupnya kita bungkus menggunakan variabel, ada grup pertama dan grup kedua. Elemen datanya menggunakan kelas model di chart scatter data. Yang wajibnya di sini ada dua, ada domain dan measure. Domain itu yang ada di x-aksisnya dan measure ada di y-aksisnya. Nah, kayak gitu. Terus, untuk masing-masing tipe domain measure-nya di sini merupakan bilangan berbeda dengan yang time, yang merupakan waktu. Kalau di sini dua-duanya adalah number, jadi di sini ada bisa integer, bisa double gitu. Yang penting number untuk kedua-duanya. Terus di sini ya, jadi settingan defaultnya kayak gini. Kalau teman-teman punya data, kemudian langsung masukin ke grup data. Masing-masing dibungkus menggunakan grup. Kalau misalkan cuma ada satu grup, contoh kayak gini, ya sama aja. Yang cuma tampilnya adalah grup yang pertama aja. Terus untuk warnanya, di sini kalau teman-teman nggak set warnanya, dia akan ambil warna random. Tapi kalau teman-teman pengen set warna per grupnya, tinggal ditambahin property color per grup dan kasih warna apa. Kayak gitu. Oke, kembali ke bagian data. Nah, di sini di bagian data, kita bisa custom untuk ukuran poin. Di sini default ukuran poinnya itu ada 5. Nah, kita bisa custom ukurannya itu nggak rata semua, tapi cuman di data tertentu. Misalkan di data pertama kita pengen gedein ukurannya. Misalkan ukurannya 10. Jadi ukuran poin pertama itu 10 agak gede. Tapi untuk sisanya itu kecil. Nah, bisa kayak gitu, bener-bener custom per data, bukan per grup lagi. Kemudian selain ukuran poin, kita juga bisa atur di sini tracking. Jadi kayak bentuknya itu adalah poin, misalkan poin ini kita anggap bintang. Nah, kita mau bikin kayak bintang jatuh di mana ada eh, tracknya gitu. Ada shadow-nya, di mana dia berasal di mana. Jadi sehingga ngebentuk kayak dia itu bergerak gitu. Nah, start plot ini kita bisa gunakan untuk bentuk kayak gitu. Tipenya adalah di plot. Nah, terus start plot ini dia akan ngebentuk trackingnya itu kan ini start plot ya. Nah, garis trackingnya itu yang pertama kali kita simpan di start plot dan akhirnya itu ke titik poin yang dituju ke domain measure ini. Tipenya di sini adalah di plot, itu yang bikin di plot kayak gini. Terus kita bikin startnya di mana? Misalkan di 2, segini misalkan. Berarti domainnya kita pilih 2. Kemudian untuk measure-nya misalkan di bawah 25. Misalkan 10. Nah, berarti titik poin pertamanya itu di 2,10 dan nanti bakal ditarik garis ke titik poin yang di sini. Jadi ngebentuk kayak garis gitu. Nah, terus secara default garis trackingnya ini ada tipenya. Tipenya ini defaultnya adalah silinder. Nah, kita pengen ganti-ganti. Hanya saja untuk tipe-tipenya di sini cuma ada dua, ada silinder dan juga rectangle. Pada bagian property track type. Track type ada rectangle dan silinder. Jadi pilih antara rectangle atau silinder. Defaultnya adalah silinder. Nah, kalau rectangle, dia akan membentuk garis trackingnya itu persegi kayak gini. Nah, terus untuk warna trackingnya, di sini untuk pengaturannya itu kita bisa set warna pada bagian property border color. Jadi tracking ini sama dengan border color. Jadi kalau misalkan border colornya kita isi warna, misalkan warna green, nah ini berlaku untuk semua ya, semua data tracking warnanya bakal segini.
Kalau misalkan pengen per grup tinggal pakai grup, kalau berdasarkan data tinggal pakai per datanya. Save. Nah, kayak gini, warna hijau. Misalkan saya mau pakai per grup, berarti tinggal ambil aja grup, kemudian kita kasih misalkan opacity group dot color dot width opacity 0,1. Ini secara defaultnya. Terus untuk warna color kan kita nggak isi di sini belum diisi, jadi kita mesti isi dulu per grupnya. Misalkan ini warna amber. Terus untuk grup 2 di sini kita kasih warna ungu misalkan. Nah, kayak gini. Kita save, kita restart lagi. Nah, untuk grup pertama itu warna amber, jadi trackingnya kayak gini. Kita akan kasih tebalin lagi 3 misalkan, biar lebih jelas trackingnya. Nah, kayak gini. Terus untuk per item juga itu nggak harus semuanya poin kayak gini, tapi kita bisa custom untuk simbolnya. Di bagian data ada property type, simbol type. Di sini ada 3 tipe, ada circle, ada rect atau persegi, dan segitiga atau triangle. Misalkan di sini kita pengen pakai rect atau kotak. Kemudian untuk di data kedua kita pengen pakai circle. Kemudian untuk yang di grup yang di sini kita pengen simbolnya itu segitiga misalkan, triangle, shape. Jadi setiap data itu bisa beda-beda bentuknya. Nah, di sini segitiga, di sini kotak, di sini bulat, kayak gitu. Untuk ukurannya di sini pengen gede, pengen kecil bisa. Nanti tinggal pakai si properti-propertinya, kayak gitu. Untuk warnanya tinggal di custom di sini ada border color untuk ngasih di sini. Nah, ini kan border color kita cuma bisa lihat pada bagian track. Sekarang bentuk border color itu gimana sih? Kalau kita pengen lihat border color atau bentuk bordernya, kita mesti isi border width-nya. Border width-nya misalkan 2, save. Sorry, ini ada bentuk datanya dulu, 2. Nah, kayak gini. Terus untuk border color, dia ngikutin ke di sini ya. Ada opacity-nya jadi kurang jelas. Misalkan kalau pengen lebih jelas, kita coba dikit untuk memperjelas si bordernya. Nah, secara default kan di sini kita ngikutin border color itu ke grupnya ya. Jadi nggak terlalu jelas di sini. Jadi kalau misalkan kita pengen jelas, ini ubah, jangan grup warnanya. Kita custom aja misalkan warna merah. Set. Nah, biar kelihatan bedanya bentuknya tuh ada bordernya. Hanya saja gini, ketika pada wujudnya atau simbol tipenya itu simbol type triangle, border itu nggak bisa. Sini saya perjelas ya untuk size-nya misalkan 15. Nah, untuk segitiga itu nggak aktif si bordernya. Border itu cuma aktif untuk yang simbol type-nya itu rect atau persegi dan circle atau lingkaran. Itu bisa dipakai si bordernya. Tapi kalau untuk segitiga itu nggak bisa dikasih border gitu. Nah, itu terserah teman-teman. Gimana bagusnya tinggal di customisasi di bagian datanya, kemudian di sini kasih styling. Silakan mencoba, dicek aja langsung ke package-nya di chart.pub.dev di sana. Mungkin gitu aja pemaparan tentang di chart scatter atau penyebaran grafik penyebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.